Tiga pasang calon gubernur akan meramaikan Pilgub DKI Jakarta tahun depan dan berikut kekuatan tiga poros dari masing-masing kandidat. Ya pemirsa, saya juga kedatangan tamu, Mas Habibur Rahman dari Poros Hambalang. Terima kasih Mas sudah bisa bergabung dengan Berita Satu TV. Ya, terima kasih Mbak. Jadi dari Poros Hambalang nih yang belum deklarasi secara resmi, sebetulnya meski nama sudah santer, cuma kan secara resmi belum. Jadi siapa yang akan diusung oleh Poros Hambalang? Ya, sini masih ada beberapa jam ya. Kalau nggak salah masih ada 6 jam, masih banyak sekali. Jadi belum dapat disampaikan secara resmi ya pasangan yang kita usung adalah siapa dengan siapa, tetapi yang jelas Sandiaga pasti, tapi yang berpasangan dengan Mas Sandi belum bisa kita sampaikan secara resmi. Memang juga secara resmi belum benar-benar diputuskan. Jadi yang tetap saja kalau bahasanya begini, sebelum bendera kuning berkibar itu masih bisa lah berubah. Belum janur kuning. Ya? Janur kuning, sorry, janur kuning lain. Janur kuning ya, sebelum janur kuning. Jadi ada kemungkinan ada kejutan begitu dari Poros Hambalang? Kayaknya seperti itu ya, bukan kejutan, cuman kalau diberitakan ini tadi saya baca paketnya Anies Agus, ya menurut saya itu masih prematur gitu ya, paket yang dibikin tadi. Karena memang belum dideklarasikan. Belum diumumkan, belum diputuskan. Rencananya dan kapan? Belum diumumkan. Sekarang lagi dibahas. Malam ini juga juga langsung mendaftar ke KPU. Betul. Begitu. Oke. Sebelumnya sudah diumumkan jadwal deklarasi, lalu rencana ke KPU itu kan sudah dari kemarin ya Mas ya? Ya itu kan nggak ada namanya kan. Kita juga lihat bahwa acara pestanya ada tapi mempelainya belum nggak ditulis. Yang ini kita lihat Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno sudah sholat Jumat bareng gitu. Ya bisa lah, bisa macam-macam lah sholat Jumat. Alot sekali, apa yang bikin alot? Ya tentu kita ini kan Partai Gerindra, keputusan tentu di Pak Prabowo, tapi tradisi kami Pak Prabowo selalu mendengar ya, mendengar masukan, mendengar keluhan dari grassroots-nya. Ya mungkin ini sempat ada nama yang beredar tadi, tapi ada juga mungkin yang banyak teman-teman SMS gitu kan, Pak kok ini segala macam, sehingga itu juga jadi masukan gitu, yang tadinya mungkin nggak sempat terlupakan atau apa jadi masukan. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan bukan Anies? Masih ada kemungkinan, masih ada kemungkinan. Oke, ini menarik sekali ya. Atau ini mungkin kealotan ini karena Ibu Silviana dicuri oleh Poros Nggak ada curi-curian, nggak ada. Karena kan sudah fit and proper test di Gerindra. Kalau dari Anda sendiri apa yang memutuskan memasangkan Mas Agus dengan Ibu Silviana? Dicuri itu kalau ada hak kepemilikan diambil ya. Ini kan nggak ada, tidak ada resmi, tidak ada SK juga, kemudian berpindah kan tidak. Jadi saya kira kata-katanya bukan dicuri. Artinya yang terjadi adalah proses politik yang normal ya. Dan tadi Mbak, kembali lagi pertimbangannya bukan pertimbangan jangka pendek, tapi bagaimana secara jangka panjang Jakarta ini selamat dari ancaman ketidakrukunan masyarakat Jakarta yang selama ini sudah muncul di mana-mana gitu. Jadi bagaimana memadukan Mas Agus dan Ibu Silviana Murni ini untuk kemudian bisa lebih adem dan tetap efektif untuk membangun Jakarta yang lebih manusiawi. Yang sekarang ini nggak adem begitu ya Mas ya? Iya, itulah kenapa kita sodorkan ini. Panas. Ya. Waduh, luar biasa. Saya ke Mas Jayadi. Ini kan sekali lagi kita sebut ada tokoh-tokoh politik besar, tokoh-tokoh nasional di balik masing-masing poros. Sementara masing-masing dari tokoh ini punya sejarah kompetisi lah gitu. Tahun 2004 kita ingat Megawati dengan SBY. Lalu 2014 Jokowi yang ada di kubu Mega dengan Pak Prabowo. Nah, catatan sejarah, catatan kompetisi atau kalau bisa dikatakan dendam masa lalu ini seberapa banyak mempengaruhi poros-poros ini? Saya kira ini lebih karena dinamika politik lokal di DKI ya. Kalau misalnya dianggap
secara umum pertarungan antara Pak SBY, Pak Prabowo dengan Ibu Mega nggak bisa juga kan? Karena bayangkan kalau misalnya kemarin Ibu Mega mengumumkan Risma sebagai calon, justru tiga ini bisa bersatu kemungkinan, ada kemungkinan kan? Karena koalisi kekeluargaan disatukan oleh satu figur antara lain ya, oleh Ibu Risma misalnya, ada kemungkinan mereka bersatu gitu. Lalu kalau kita ngelihat pilkada di daerah lain, Ibu Mega sama Pak SBY tanda kutip bersatu di Aceh, ya kan? Demokrat mencalonkan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansa, PDIP mencalonkan Irwandi Yusuf dengan Nova Iriansa. Nah, jadi di situ tidak kelihatan rasa pilpresnya kan gitu. Nah, tetapi di DKI itu tampak seperti rasa pilpres, lebih karena dinamika politik lokal di DKI satu. Ya, akibat pilihan-pilihan politik tadi itu mengakibatkan tiga tokoh ini seolah-olah bertarung. Bolehlah disebut itu kemudian ujungnya menjadi pertarungan seperti pertarungan ketiganya satu. Yang kedua, tapi bisa juga disebut ini pilkada rasa pilpres, mengingat pentingnya Jakarta, gitu. Pentingnya Jakarta. Ya, orang kan berhitung siapapun yang menang di pilkada Jakarta menjadi gubernur Jakarta, dia akan populer sepopuler presiden. Dia akan dilihat oleh masyarakat Indonesia secara nasional begitu. Sehingga dia bisa menjadi salah satu tokoh alternatif, entah untuk menjadi calon presiden yang nanti menantang misalnya Jokowi kalau dia maju lagi, atau mungkin menjadi calon wakil presiden. Jadi ini memang menjadi salah satu miniatur pertarungan politik nasional atau semacam bagian dari prediksi pertarungan politik nasional. Karena itu kemudian semua tokoh penting partai politik, tokoh-tokoh nomor satunya memerlukan diri untuk terjun langsung begitu. Bahkan kalau di pilkada daerah lain kan yang mengantar pendaftaran ke KPU kan biasanya DPW ya, pengurus di tingkat provinsi. Kalau ini kan ketua umum masing-masing gitu, atau pimpinan tertinggi masing-masing dari partai tingkat nasional itu yang membuat jadi rasa pilpres. Saya kira itu yang dimaksud rasa pilpres. Tapi kalau itu dianggap sebagai pertarungan antar tokoh pilpres yang belum selesai, ya di DKI mungkin bisa begitu. Tapi pertarungan pilpres kan pertarungan yang bersifat nasional. Di dinamika di politik lokal di daerah lain tidak seperti itu. Di Jakarta itu kita harus kita simpulkan antara lain karena dinamika politik lokal di DKI. Gitu. Oke, baik, Mas Habibur Rahman, ini saya masih penasaran. Sandiaga Uno sudah pasti, pendampingnya ini yang belum pasti. Kalau misalnya kita tidak boleh atau belum bisa menyebut nama, sosok seperti apa yang dicari oleh poros Hambalang untuk bisa mendampingi Sandiaga Uno? Ya tentu kan kita melihat permasalahan yang timbul saat ini ya. Satu soal program, kedua soal karakter. Kalau soal program susah lah kita ngomong beberapa menit, tapi soal karakter itu juga penting. Bagaimana kita mencari figur pemimpin yang manusiawi, ya kan, bukan yang tidak manusiawi. Pemimpin ya yang rasa-rasa sifat-sifat kemanusiaannya itu nyata dia tunjukkan selama ini gitu loh. Bukan orang yang karakternya begitu dipersepsikan atau bahkan kita lihat sendiri ya karakternya sangat tidak manusiawi seperti yang kita lihat selama ini. Itu yang terutama soal karakter, Mbak. Ya, soal manusiawi karakter. ini. Ya. Ada berapa tokoh yang sudah mengerucut nih? Ya, sebetulnya kan kemarin ada banyak tokoh ya sudah mengikuti penjaringan, sudah bicara dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Hanya di detik-detik terakhir ada juga masukan-masukan baru. Itu tentu tidak bisa kita hindari. Juga terkait dinamika yang terjadi di partai-partai lain. Kita sebetulnya Gerindra ini kan nggak jauh beda dengan poros Cikeas, nggak jauh beda dengan porosnya PDIP. Memutuskan hanya kan kita hanya berbeda beberapa jam saja. Ya, gitu. Jadi sama-sama memutuskan. Iya, sama-sama alot gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan satu hal yang juga penting memang ada tenggang rasa ya terhadap konstituen Partai Gerindra dan PKS selama ini terhadap figur-figur yang muncul. Misalnya figur-figur yang, mohon maaf, kita ada jejak digitalnya, kita pahami dulu terlalu keras bahkan terlalu personal terhadap pimpinan kita. Itu juga jadi pertimbangan. Oke. Tapi Anda sendiri kecewa koalisi kekeluargaan pecah?
Namanya politik ya, kita bukan persoalan pecah ya, tapi kalau punya keputusan teman-teman tentu kita hormati ya. Kan ini juga masih tahapan awal pilkada. Kayaknya sih feeling saya nanti ini 2 putaran, jadi masih banyak tahapan. Masih bisa kedepannya. bergabung Iya. lagi nih koalisi kekeluargaan Masih, begitu. betul. 2 putaran atau 1 putaran, kita akan diskusikan itu di segmen berikutnya. Saya harus jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan